Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Fedita Arya Faulina, selaku moderator dari paparan valuasi ekonomi sumber daya kelautan pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 5, kami beranggotakan 6 orang pada paparan kali ini. Next slide. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini mungkin untuk teman-teman saya yang saya sebutkan namanya bisa langsung say hi ke kamera. Di sini ada Aulia Marlita Putri, ada Rizky Putri Maharani, ada Ipan Himawan Arda, ada Julia Mansyah, ada Putri Aulia Jasisari, dan yang terakhir ada saya sendiri selaku moderator kelompok pada hari ini. Mungkin dalam video ini akan kami persingkat, mungkin dapat langsung pada pemaparannya. Mungkin langsung next slide dan bisa saya alihkan ke teman-teman saya yang akan melakukan pemaparan pada slide masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Fedita. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang pendahuluan. Valuasi merupakan suatu pendekatan untuk mengukur nilai moneter dari sumber daya alam dan jasa lingkungan yang seringkali tidak diperdagangkan di pasar. Dalam konteks pariwisata, khususnya wisata alam atau ekowisata, valuasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh dari keberadaan suatu destinasi wisata bagi masyarakat dan individu baik secara langsung yaitu market value ataupun yang tidak langsung non market value. Nah, di sini daerah kajian praktikum yang kami lakukan itu di daerah Lampung yang dimana terletak di Pantai Rio by the Beach di daerah Kalianda. Nah, untuk Pantai Rio ini itu resmi dibuka pada tanggal 5 April tahun 2024 yang dimana beberapa potensi yang dimiliki di Pantai Rio ini mempunyai pemandangan alam yang sangat bagus serta fasilitas yang didapatkan oleh si wisatawan ini sangatlah banyak. Serta subjek penelitian yang kami ambil untuk lokasi ini yaitu terdiri dari wisatawan dan masyarakat lokal. Selanjutnya untuk tujuan dan manfaat dari praktikum kali ini yaitu tujuannya yaitu mahasiswa mampu untuk mengetahui pemahaman dasar valuasi ekonomi sumber daya laut. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi nilai ekonomi utama sumber daya alam dan kelautan yang ada di Pantai Rio by the Beach, Desa Bulog, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selanjutnya yang ketiga itu mahasiswa dapat mengetahui nilai manfaat dari suatu situs atau kawasan di Rio by the Beach, Desa Bulog, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis nilai kuantitatif terhadap jasa ekosistem yang tersedia di Pantai Rio by the Beach, Desa Bulog, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Untuk manfaatnya kurang lebih sama seperti tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk metodologi, praktikum lapangan valuasi ekonomi sumber daya pesisir dan laut ini dilaksanakan selama 2 hari pada hari Sabtu dan juga Minggu, tanggal 26 April sampai 27 April tahun 2025, bertempat di Rio by the Beach dan Desa Bulog di area sekitaran Pantai Rio by the Beach, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dan juga untuk pengolahan data dilakukan di Laboratorium Eksplorasi Sumber Daya dan Akustik Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Selanjutnya. Berikut merupakan alat dan bahan dalam praktikum lapangan kami. Yang pertama itu ada kertas kuesioner, kemudian ada alat tulis, ada kamera untuk mendokumentasikan, dan juga laptop untuk mengolah data TCM nantinya. Selanjutnya, nah berikut merupakan alur kerja dari praktikum lapangan kami dari awal hingga selesai, yaitu membuat konsep dasar, kemudian menentukan potensi sumber daya yang akan kami jadikan sebagai objek kuesioner, lalu menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, menentukan metode, menyusun kuesioner. Kemudian pada saat di lapangan itu kami mencari responden dan juga pengunjung dari objek kuesioner. Lalu yang terakhir itu melakukan wawancara dengan responden. Dan pada saat sudah
kembali di Indralaya, kami melakukan pengolahan data TCM untuk mendapatkan nilai ekonomi total dari hasil data yang kami dapatkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, untuk gambaran umum di sini kami memasukkan foto yang kami ambil sendiri pada dokumentasi kelompok kami. Nah, untuk Pantai Rio by the Beach ini merupakan destinasi wisata pantai yang terbilang cukup baru yang terletak di Desa Bulog, Kalianda, Lampung Selatan. Nah, pantai ini dikelola atau dimiliki oleh seorang fotografer terkenal yaitu Rio Motret, dan juga pantai ini resmi dibuka per April tahun 2024. Maka dari itu kami menyatakan bahwa pantai ini masih terbilang baru. Kemudian tidak hanya destinasi wisata itu saja, pantai ini juga menawarkan keindahan alam tropis dengan pasir putihnya yang beberapa kali kami lakukan wawancara bertanya kepada para responden kami apa yang menjadi daya tarik tersendiri dari Pantai Rio by the Beach ini, yaitu memiliki pasir yang berwarna putih seperti itu. Karena pada umumnya pada bagian daerah Kalianda itu pasirnya tidak terlalu putih seperti yang ada di Pantai Rio by the Beach seperti yang kami terima dari responden-responden yang sudah kami temui. Kemudian untuk air lautnya yang jernih serta pemandangan matahari terbenam yang sangat-sangat menawan yang juga ikut kami rasakan pada saat kami melaksanakan praktikum pada saat praktikum lapangan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Nah, kemudian itu juga menunjang fasilitas yang tersedia seperti yang kami masukkan juga pada data-data kami, yaitu terdapat gazebo, food court, area bermain anak-anak, dan juga berbagai spot foto menarik. Nah, untuk tiket masuknya sendiri itu berada pada range 35 sampai dengan 45.000 per orang per saat ini, dan pantai juga dibuka setiap jam 7 pagi hingga jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk yang informasi yang kami dapatkan juga bahwasanya untuk masyarakat sekitar atau masyarakat beberapa desa yang ada di sekitar Kalianda tersebut diberikan free tiket untuk masuk secara bebas ke Pantai Rio by the Beach ini dengan syarat menunjukkan identitas atau KTP bahwa menunjukkan mereka memang termasuk ke dalam daftar masyarakat sekitar Pantai Rio by the Beach sendiri. Next. Baiklah, berikutnya itu ada karakteristik dari responden. Dapat kita lihat pada tabel itu merupakan gambaran karakteristik para responden yang terlibat dalam suatu momen yang kami ambil secara langsung. Yang dimana responden ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu wisatawan dan juga masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Masing-masing kategori utama kemudian dianalisis berdasarkan sejumlah variabel demografis dan sosial ekonomi yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, dan status pernikahan, dan juga lama bekerjanya, termasuk juga pendapatan per bulan. Dan pengeluaran per bulannya juga termasuk dalam karakteristik dari responden. Yang dimana dari total responden yang kami survei itu berjumlah 32 orang, terdiri dari 17 wisatawan dan 15 masyarakat lokal. Untuk umur responden itu sendiri diklasifikasikan dalam 3 kelompok umur, yaitu ada 20 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, dan juga 41 sampai 50 tahun. Kelompok umur 20 sampai 30 tahun mendominasi dengan total 13 responden dengan presentasinya itu 40,6%. Diikuti kelompok umur 31 sampai 40 tahun itu sebanyak 10 orang dengan presentasi 31,3%, dan juga 41 sampai 50 tahun itu sebanyak 9 orang dengan presentasi 28,1%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden itu adalah individu yang masih tergolong muda atau dalam masa produktif. Dan lanjut itu ada jenis kelamin.
sebanyak 22 responden itu dengan persentase 68,8% itu adalah laki-laki, sementara sisanya itu perempuan, yaitu sebanyak 10 orang atau persentasenya itu 31,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa survei ini didominasi oleh laki-laki, baik dari kalangan wisatawan maupun masyarakat lokal. Dan berikutnya itu ada pendidikan terakhir. Kami mengambil pendidikan terakhir dan terlihat pada tabel itu bahwa latar belakang pendidikan itu ada SMA yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase 50%, pendidikan SD dan SMP itu masing-masing diwakili oleh 5 orang dengan persentase 15,6%. Sedangkan responden dengan pendidikan diploma atau S1 sebanyak 6 orang dengan persentase 18,8%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden itu telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Dan berikutnya itu ada status pernikahan. Sebanyak 19 responden itu atau persentasenya 59,4% itu belum menikah, sedangkan 13 responden dengan persentase 40,6% itu telah menikah. Ini sejalan dengan distribusi usia responden yang banyak berada pada kelompok usia muda. Dan untuk lama bekerja itu sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja selama 1-5 tahun, yaitu sebanyak 20 orang dengan persentase 62,5%, dan untuk kelompok dengan pengalaman kerja 6-10 tahun itu ada sebanyak 7 orang dengan persentase 21,9%. Dan yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun atau 10 tahun ke atas itu sebanyak 5 orang dengan persentase 15,6%, yang menandakan bahwa sebagian besar responden itu masih berada dalam tahap awal hingga menengah karir mereka sendiri. Dan selanjutnya itu ada pendapatan per bulan, yaitu sebanyak 22 responden itu ada 68,8% memiliki pendapatan di bawah 2 juta, sedangkan 8 orang dengan dan 2 orang dengan persentase 6,3% itu memiliki pendapatan di atas 5 juta. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya itu terakhir itu ada pengeluaran per bulan. Dalam hal pengeluaran, sebanyak 27 responden dengan persentase 84,4% menghabiskan kurang dari 3 juta per bulan. Pengeluaran sebesar 3 juta sampai 5 juta dicatat itu ada 4 orang dengan persentase 12,5% dan hanya 1 responden dengan persentase 3,1% yang memiliki pengeluaran di atas 5 juta. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki gaya hidup hemat atau menyesuaikan dengan penghasilan yang terbatas. Oke, next bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah hasil pengolahan data yang telah kami ambil dan kemudian diolah menggunakan metode travel cost method. Selanjutnya, travel cost method sendiri itu merupakan suatu cara untuk menilai nilai ekonomi yang dikeluarkan pengunjung untuk dapat mencapai lokasi dari suatu destinasi wisata tersebut. Yang dimana untuk destinasi wisata di sini merupakan pantai Rio by the Beach. Yang dimana total hasil responden yang kami dapatkan itu sebesar 32 responden, yang kemudian yang mencakup data dari warga lokal serta wisatawan, yang dimana selanjutnya itu kita cari untuk jumlah kunjungan dari setiap masing-masing responden tersebut, yang dimana didapatkan jumlah kunjungan rata-rata dari seluruh responden itu sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita cari juga jumlah kunjungan dari 1 hari wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut itu sebanyak 67 kali, yang menunjukkan adanya responden dengan intensitas kunjungan yang sangat tinggi. Selanjutnya itu ada biaya perjalanan yang dikeluarkan wisatawan, yaitu sebesar 15.000 itu adalah nilai minimum, hingga 400.000 yaitu nilai maksimum yang dikeluarkan oleh si wisatawan tersebut, dengan nilai rata-rata sebesar 115.000,
yang dimana hal tersebut itu mencerminkan nilai dari variasi aksesibilitas dan juga asal pengunjung yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada tabel jarak tempuh itu didapatkan rata-rata wisatawan atau responden yang mengunjungi daerah wisata Pulau Pantai Rio itu menempuh perjalanan hingga 92 km, yang dimana untuk maksimal itu mereka itu memiliki jarak tempuh sebesar 500 km, yang dimana hal tersebut itu dapat dipastikan bahwa lokasi ini tidak hanya menarik minat dari warga lokal saja, tetapi juga wisatawan dari daerah yang lebih jauh. Selanjutnya, pada data tabel surplus konsumen itu didapatkan rata-rata sebesar 1036, yang dimana angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung itu menilai pengalaman berwisata di Pantai Rio itu sangat berharga, bahkan melebihi biaya yang telah mereka keluarkan. Selanjutnya ini terdapat nilai alpha yaitu sebesar 24014, selanjutnya ada nilai beta yaitu minus 0,00. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai ekonomi total kawasan Rio by the Beach ini itu menggunakan perhitungan total kunjungan dikali dengan surplus konsumen, yang dimana didapatkan nilai sebesar 36.449 juta, yang dimana dapat disimpulkan bahwa kawasan tersebut itu memberikan manfaat nilai ekonomi kepada para pengunjung, meskipun masih dalam tahap tergolong rendah, yang dimana rendahnya nilai surplus ini bisa disebabkan oleh besarnya kesesuaian antara biaya perjalanan dan nilai maksimum yang bersedia dibayar oleh si wisatawan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk upaya dalam peningkatan kualitas di Pantai Rio ini yaitu para pengelola itu mampu untuk meningkatkan kualitas fasilitas, layanan, serta strategi promosi yang lebih efektif dalam proses pemasaran di Pantai Rio ini, seperti melakukan atau memasarkan Pantai Rio ini melalui platform sosial media yaitu seperti Instagram, agar dapat menarik wisatawan sehingga nilai ekonomi dari kawasan ini dapat meningkat di masa yang akan mendatang. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada 3.4 perbandingan Pantai Rio by the Beach dan pantai di Caliana lainnya. Pantai Rio by the Beach memiliki keunggulan dibandingkan pantai-pantai lain di kawasan Caliana lainnya. Keunggulannya antara lain ekosistem yang masih alami, air laut yang jernih, pasir halus, dan yang terakhir kebersihannya yang masih terjaga. Berbeda dengan pantai Caliana lainnya yang mulai mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat kunjungan tinggi dan pembangunan komersial. Baik, selanjutnya. Next. Baik, pada kesimpulan yang pertama, Pantai Rio by the Beach punya daya tarik kuat pada keindahan alamnya, fasilitas yang cukup lengkap, dan lokasi mudah dijangkau menjadikan pantai ini favorit bagi banyak orang. Kedua, kebanyakan pengunjung adalah anak muda, mayoritas responden masih muda, belum menikah, berpendidikan SMA, dan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga, pengunjung merasa puas dan mendapat manfaat besar. Banyak wisatawan menilai pengalaman di pantai ini sangat berharga dibanding biaya yang mereka keluarkan. Yang keempat, biaya perjalanan mengaruhi minat berkunjung. Semakin mahal biaya perjalanan, makin sedikit orang yang datang meski pengaruhnya tidak terlalu kuat. Dan yang terakhir, potensi ekonomi besar tapi belum maksimal. Nilai ekonomi dihasilkan masih rendah sehingga perlu peningkatan fasilitas dan promosi agar bisa berkembang lebih baik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk paparannya untuk teman-teman saya. Di sini kami izin menjelaskan juga bahwa satu rekan kami, yaitu Putri Aulia Jessisari, itu belum bisa untuk melakukan presentasi atau paparan pada kali ini karena
beliau sedang terkendala karena sedang sakit. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin untuk paparan kami dari mata kuliah praktikum valuasi ekonomi sumber daya kelautan yang kami laksanakan pada Pantai Rio by the Beach beberapa waktu lalu sudah kami selesaikan. Itulah paparan dari kelompok 5. Mungkin untuk teman-teman sekalian bisa say goodbye ke kamera, menandakan bahwa kita sudah melakukan pemaparan video pada tugas kali ini. Thank you, bye.